Pemerintahan Trump mulai diberondong kritik gara-gara menghabiskan banyak uang hanya untuk menghadapi amunisi murah dari Iran. Beberapa anggota parlemen saat ini khawatir akan besarnya biaya perang yang dikeluarkan pemerintahan Trump dalam perang kali ini. Dua anggota Kongres senior mengatakan perang Amerika terhadap Iran menelan biaya 2 miliar dolar atau sekitar 33 triliun rupiah per hari. Besarnya pengeluaran Amerika ini tidak sebanding dengan pengeluaran Iran. Amunisi Iran yang melawan Amerika harganya cuma ratusan ribu dolar. Iran selama ini mengandalkan drone Shahed 136 yang diyakini seharga 20 hingga 50 ribu dolar saja atau sekitar 500 jutaan, di mana sehari bisa menembakkan 1000 drone saat ini rata-rata yang dilakukan Iran, atau per hari 500 miliar. Dibandingkan 2 miliar dolar atau 2 billion dolar atau sekitar 33 triliun, itu selisihnya adalah 60 kali lebih mahal biaya Amerika itu. Itu baru biaya dari senjata loh, belum biaya untuk hidupnya seperti biaya bensinnya atau biaya pangannya, makan-makan tentaranya hampir 50 ribu orang, biaya kesehatan dan lain sebagainya. Itu bisa 5 kali lipat lagi karena dia perangnya dari laut yang terbanyak yang Amerika lakukan. Kemudian strategi yang dipakai Iran menggunakan strategi perang atrisi atau attrition war, yaitu menguras ekonomi lawannya. Fokus perang ini adalah perang berlarut-larut yang dirancang untuk menimbulkan biaya ekonomi dan biaya psikologi yang tinggi tanpa harus melibatkan perang konvensional terbuka secara langsung. Strategi ini juga melibatkan proksi Iran seperti Hamas, Hezbollah, Houthi, dan Iran juga melakukan praktek atau taktik asimetris perangnya. Dalam perang ini Iran sering kali meluncurkan serangan udara secara masif. Ini perang konvensionalnya. Iran terlihat menggunakan taktik salvo attack atau serangan serentak masif sebagai cara menjenuhkan sistem pertahanan udara lawan, membanjiri dengan serangan banyak berbarengan yang membuat radar lawan atau benteng udara lawan tidak bisa cepat mendeteksi, dan serangan ini berhasil bikin Israel boncos. Sama seperti Amerika, di 16 titik pangkalan di darat di wilayah negara-negara Teluk dan 2 armada laut Amerika, maka sistem pertahanan udara Israel juga tergolong mahal, yakni sekitar 3 juta dolar per unit untuk Aero 3-nya atau sekitar 50 miliar. Jumlah pengeluaran Israel per harinya juga sangat fantastis. Sebagian besar berasal dari biaya amunisi. Dari data intelijen pertahanan memperkirakan amunisi tersebut mencapai 758 juta dolar atau sekitar 12-13 triliun rupiah per hari. Kalau dirinci, kira-kira rudal Tomahawk itu sekitar 500 miliar, biaya 100 drone kamikaze sekitar 590 miliar, pencegat rudal anti balistik atau THAAD diperkirakan sekitar 2,15 triliun, drone nir awak MQ-9 Reaper sekitar 500 miliar tan sehari loh ya. Perang simetris atau satu bangun satu model yang dilakukan oleh Iran ternyata bisa melawan Amerika Israel alias seimbang. Hebat ya. Lalu perang atrisi atau attrition warfare yang dipakai menyerang negara kawasan Teluk itu bertujuan untuk membuat ekonomi global runtuh, di mana Amerika saat ini mengendalikan 55% uang beredar seluruh dunia dan 35% perekonomian global dari Wall Street dan dari sebagainya. Dengan mengunci Selat Hormuz, itu tujuan Iran adalah mengunci negara kawasan Teluk. Iran melakukan global economic hostage atau menyandera aset dunia. Selat Hormuz itu aset dunia dan negara-negara kaya Teluk itu juga disandera. Jadi bukan hanya 20% peredaran distribusi minyak mutu tinggi, sweet oil, yang mudah diproses, tidak seperti minyak dari Amerika atau Venezuela, tetapi juga memenjara negara Teluk yang memutar lebih dari 10 triliun dolar dana di sana. Kita tahu Iran posisi geologi lahannya adalah dataran tinggi, bahkan sepanjang pantainya adalah tebing tinggi. Sementara negara Teluk seperti Oman, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, kemudian Saudi Arabia adalah dataran rata pasir gurun, tidak punya air kecuali menggunakan air hasil penyulingan air laut, dan tidak punya lahan subur untuk tanaman sehingga 90% pangan diimpor. Jadi apa yang dilakukan Iran selain menutup Selat Hormuz? Iran menyerang pabrik air salinasi atau desalination water plant. Dan ini sangat mudah ditarget. Tidak ada perlindungan udara sama sekali. Jadi Iran akan membuat negara Teluk kelaparan dan kehausan. Bukan hanya dimiskinkan. Lalu apa yang membuat Amerika merugi? Kita ingat setiap transaksi minyak dari Timur Tengah itu pakai dolar. Di mana transaksi per hari dolar tadi kehilangan demand-nya. Bayangin 20 juta dolar per hari hilang demand yang merupakan underlying printing dolar yang membuat dolar kolaps lah kalau kayak gini. Bayangin 2 billion dolar sehari atau 33 triliun rupiah sehari itu kan dolarnya dicetak berdasarkan demand petrol tadi.
Dan kemudian uang tadi memutar di Wall Street, memutar di teknologi, data center, properti di Timur Tengah, dan memutar lagi pada hub ekonomi dan keuangan dunia di negara Timur Tengah juga. Tapi kalau negara Teluk dicekik transaksi minyaknya, maka dolar juga jadi tidak bisa mengalir. Maka ekonomi Amerika ya pasti runtuh seketika. Itulah strategi cekikan ekonomi yang dilakukan oleh bangsa Persia, yang tentunya dunia akan segera merasakan akibatnya. Dan ini terakhir ya pertanyaannya. Sekali lagi, sejak tahun 2018 nih Bosman selalu bertanya, apakah Indonesia sudah siap akan hal ini terjadi? Karena di awalnya adalah trade war atau perang dagang, pasti diakhiri dengan military war. Peace.